Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Cesya Ramadanti. Dengan NIM 201524246 dari kelas 2A D4 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum ETS tentang hasil karya dua dimensi dengan menggunakan Godot sebagai syarat tugas mata kuliah komputer grafik praktikum. Oke, yang pertama saya akan mulai dengan referensi gambar pola. Nah, di sini tuh terdapat foto sumber pola dua dimensi dengan tema motif keris Jepang. Yang pertama ada Yatsugumi Kaku. Di sini ada perpaduan bentuk dasar antara belah ketupat, persegi, dan saya akan memodifnya dengan menambah lingkaran nanti di tengahnya. Lalu selanjutnya ada Maruka Segi. Di sini ada perpaduan antara bentuk dasar dari lingkaran dan persegi panjang. Lalu yang ketiga ada Komochi Kikoishi. Di sini ada perpaduan bentuk dasar antara segi 6 dan belah ketupat. Lalu ini adalah link sumber gambar motif keris Jepang. Do you know Japan.com. Nah, di sini tuh saya hanya menggunakan satu link sumber saja. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kostumisasi bentuk dasar. Nah, di sini tuh terdapat beberapa bentuk-bentuk dasar di mana saat kita akan membuat pola, kita harus menentukan dulu bentuk dasarnya seperti apa. Nah, yang pertama ada persegi. Yang kedua ada belah ketupat. Yang ketiga ada lingkaran. Yang keempat ada segi 6. Dan yang terakhir ada persegi panjang. Nah, selanjutnya di sini ada persegi yang sudah diperbanyak. Lalu selanjutnya ada belah ketupat yang sudah ditranslasikan menjadi 4. Lalu selanjutnya ada persegi juga yang sudah ditranslasikan dan dirotasikan. Nah, lalu selanjutnya ada persegi. Di sini saya menggunakan cara manual. Oke, selanjutnya ke hasil karya dua dimensi. Nah, di sini terlihat ada beberapa hasil karya dua dimensi, beberapa pola. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Nah, yang pertama di sini ada perpaduan antara bentuk dasar persegi, belah ketupat, dan lingkaran. Di sini terjadi berputar ke arah kanan, yang belah ketupatnya ini tuh dirotasikan. Dirotasikan ke arah kanan. Di sini juga terlihat gerakan seperti kincir angin yang memutar. Oke, selanjutnya gambar yang kedua. Nah, yang ini tuh perpaduan antara segi 6 dan belah ketupat. Nah, di sini juga terdapat gerakan berputar menggunakan rotasi dan juga menggunakan translasi yang berpindahnya ke arah kanan gitu. Lalu selanjutnya ada lingkaran. Di sini ada lingkaran dan persegi panjang. Di sini juga persegi panjangnya menggunakan translasi yang bergerak ke kanan, lalu terdapat juga rotasi lingkaran tapi tidak terlalu terlihat. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang script. Nah, di sini pada script primitif saya dijelaskan terdapat function line DDA. Nah, seperti ini contoh scriptnya. Lalu yang selanjutnya ada shape.gd. Nah, di sini tuh adalah script yang dimana terdapat function-function dari bentuk dasar yang tadi. Saya di sini membuat function persegi, lalu selanjutnya persegi panjang, lalu
Kelah ketupat, lalu ada segi 6, dan yang terakhir ada circle midpoint. Nah, circle midpoint itu artinya lingkaran. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk dasar 2. Nah, di sini tuh script yang dimana function draw-nya mengextend script shape yang tadi sudah dijelaskan. Nah, function draw di sini untuk memanggil yang shape-shape yang tadi, misalnya ketupat, circle midpoint, persegi, persegi panjang. Di sini tuh hanya menentukan ukurannya saja dan warna. Oke, selanjutnya di pola.gd. Nah, di sini tuh terdapat 3 hasil karya pola 2 dimensi, di mana yang karya satunya ada segi 6 yang dirotasikan tadi, terus ada juga ketupat yang ditranslasikan. Nah, selanjutnya ditranslasikan, lalu selanjutnya karya 2 ada lingkaran yang ada ketupat juga, dan ada perskar, ini tuh artinya persegi. Jadi persegi di sini tuh sudah ditranslasikan dan ketupatnya juga sudah ditranslasikan menjadi 4 sama rata, sama bentuk. Oke, yang ketiga, karya ketiga ada lingkaran, ada persegi panjang. Nah, di sini tuh pada persegi panjang di sini tuh menggunakan translasi, tetapi saya menggunakannya 2 kali, jadi atas bawah sama kiri kanan. Oke, selanjutnya ada karya.gd. Di sini tuh terdapat function draw di mana extendnya tuh ke script pola yang tadi sudah dijelaskan. Di sini juga hanya memanggil karya-karyanya saja, yang karya 1, karya 2, karya 3 untuk ukurannya juga. Lalu saya menambah variabel. Di sini tuh menambah variabel untuk mentranslasikan juga. Nah, oke, selanjutnya saya akan membahas tentang gerak animasi. Nah, pada gerak animasi ini saya menggunakan function proses delta, yang dimana saat gambar pertama dirotasikan sebesar 0 derajat, lalu berputarnya 360 derajat, lalu kembali lagi ke 0 derajat. Nah, di sini saya menggunakan speednya 75. Nah, lalu rotasinya tuh bergerak ke arah kanan, jadi berputarnya terus ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, lalu selanjutnya ada ini middle 1, di mana indeksnya tuh 0, jadi terus ditambah 75, terus ditambah 75, jadi ke kanannya tuh terus ditambah 75 gitu. Jadi terus bergerak ke kanan ditambah 75, tambah 75 gitu. Nah, selanjutnya ada if middle 1, di mana jadi saat selesai berpindah ke arah kanan dan berputar ke arah kanan juga, balik lagi ke kiri, jadi mulai lagi dari awal gitu, jadi terus gitu dari ke kanan langsung, nanti muncul lagi dari kiri gitu. Oke, saya perlihatkan lagi karyanya. Nah, seperti ini. Jadi dari ini kan sudah berpindah ke kanan gitu ya. Nah, jadi balik lagi dari kiri gitu. Jadi terus gitu. Kalau terus menuju ke kanan, terus nanti balik lagi ke kiri terus. Nah, seperti itu. Lalu juga yang tadi di sini terdapat sudah ditranslasikan dan dirotasikan yang gambar yang pertama di sini sebesar 360 derajat. Dari 0 ke 360 derajat dan kembali ke 0.
Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.